warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Harinisa. Di sini saya akan membahas contoh penerapan dari hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Contohnya yaitu pada saat kita naik motor dan motornya direm, maka badan kita akan terdorong ke depan. Selanjutnya, saya, Fadila, akan membahas tentang mengenai bunyi hukum Newton kedua serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bunyi hukum Newton kedua, yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, di depan saya ini sudah ada dua benda yang memiliki ukuran dan massa yang berbeda. Nah, yang pertama adalah kursi, di mana kursi itu memiliki ukuran dan massa yang lebih kecil dibandingkan dengan meja ini, karena meja ini memiliki ukuran serta massa yang lebih besar. Nah, pertama-tama saya akan mendorong kursi ini. Selanjutnya, saya akan mendorong meja ini. Coba yang saya lakukan tadi dapat dilihat bahwa besar gaya yang saya butuhkan untuk mendorong kursi ini dan meja ini itu berbeda, karena gaya yang kita butuhkan untuk mendorong suatu benda itu tergantung pada massa benda itu, di mana kursi ini itu memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan meja ini. Jadi tenaga atau gaya yang saya butuhkan untuk mendorong meja ini dan kursi ini itu berbeda. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penerapan dari hukum Newton 3, di mana hukum Newton 3 ini berbunyi ketika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka gaya yang diterima atau reaksi yang diterima itu sama besar dan akan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Nah, ini salah satu contoh dari penerapan hukum Newton 3. Ketika kita mendorong tembok atau memberikan gaya aksi terhadap tembok, maka tembok tersebut akan memberikan gaya yang besar, gaya yang sama dengan yang gaya yang kita berikan. Akan tetapi ketika gaya reaksi lebih kecil daripada gaya aksi, maka dapat menyebabkan tembok tersebut rubuh begitu.